Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Mumtaz Aska, kelas 4D, NPM 247541123, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lembaga. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rekonsiliasi akun resiprokal antara kantor pusat dan kantor cabang. Materi ini sangat penting dalam akuntansi perusahaan yang memiliki cabang, karena berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan gabungan yang akurat. Mari kita mulai dari konsep dasarnya. Akun resiprokal dapat kita ibaratkan sebuah cermin ajaib. Mengapa demikian? Karena akun yang ada di kantor pusat dan kantor cabang harus saling mencerminkan dengan nilai yang sama. Di dalam pembukuan kantor pusat, terdapat akun investasi pada cabang yang dicatat sebagai aset. Sementara itu, pada pembukuan kantor cabang, terdapat akun kantor pusat yang dicatat sebagai liabilitas atau ekuitas sesuai dengan kebijakan perusahaan. Prinsip utama yang harus dipahami adalah saldo kedua akun tersebut harus sama. Artinya, jika di kantor pusat terdapat saldo debit sebesar sejumlah tertentu, maka di kantor cabang harus terdapat saldo kredit dengan jumlah yang sama. Apabila terdapat perbedaan saldo, berarti ada transaksi yang belum dicatat atau terdapat kesalahan yang harus segera diselesaikan. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab terjadinya perbedaan saldo akun resiprokal. Secara umum, terdapat 3 penyebab utama. Penyebab pertama adalah transaksi dalam perjalanan. Kondisi ini terjadi ketika kas atau barang sudah dikirim oleh salah satu pihak, tetapi pihak lainnya belum menerima atau belum mencatat transaksi tersebut. Akibatnya, saldo pada kedua pembukuan menjadi berbeda. Penyebab kedua adalah kesalahan pencatatan atau human error. Kesalahan ini dapat berupa salah memasukkan angka, salah menghitung, maupun salah mencatat akun yang digunakan. Kemudian penyebab ketiga adalah jurnal penyesuaian yang belum dikomunikasikan. Misalnya, kantor cabang telah membayar suatu beban untuk kepentingan kantor pusat, tetapi informasi tersebut belum disampaikan sehingga kantor pusat belum melakukan pencatatan. Untuk mengatasi perbedaan tersebut, dilakukan proses rekonsiliasi melalui 4 langkah yang sistematis. Langkah pertama adalah identifikasi. Pada tahap ini, kita membandingkan saldo akun resiprokal antara kantor pusat dan kantor cabang. Untuk mengetahui besarnya selisih yang terjadi, langkah kedua adalah melacak transaksi dalam perjalanan. Tujuannya adalah memastikan apakah terdapat kas atau barang yang sudah dikirim tetapi belum dicatat oleh pihak penerima. Langkah ketiga adalah menyelidiki beban. Pada tahap ini kita mencari apakah terdapat beban yang sudah dibayar oleh salah satu pihak tetapi belum diketahui atau belum dicatat oleh pihak lainnya. Langkah terakhir adalah membuat jurnal koreksi. Setelah penyebab selisih ditemukan, perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian agar saldo kedua pembukuan kembali sama. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh kasus. Misalkan, saldo akun resiprokal di kantor pusat adalah 200 juta, sedangkan saldo pada kantor cabang hanya 190 juta. Berarti terdapat selisih sebesar 10 juta yang harus dicari penyebabnya. Setelah dilakukan investigasi, diketahui bahwa kantor pusat sebenarnya telah mengirim kas sebesar 10 juta kepada kantor cabang. Namun kantor cabang belum menerima atau belum mencatat transaksi tersebut. Oleh karena itu, kantor cabang harus melakukan penyesuaian dengan menambah saldo kas sebesar 10 juta sehingga saldo akun resiprokalnya menjadi sesuai. Selanjutnya, ditemukan bahwa kantor cabang telah membayar beban iklan sebesar 2 juta rupiah untuk kepentingan kantor pusat. Akan tetapi, informasi tersebut belum disampaikan kepada kantor pusat sehingga belum dicatat. Oleh karena itu, kantor pusat harus mengakui beban iklan tersebut sekaligus mengurangi akun investasi pada cabang sebesar 2 juta rupiah. Setelah kedua penyesuaian tersebut dilakukan, saldo akun resiprokal pada kantor pusat maupun kantor cabang menjadi sama, yaitu 198 juta. Dengan demikian, proses rekonsiliasi berhasil dilakukan. Sekarang kita lihat jurnal koreksi yang harus dibuat. Pada kantor pusat, jurnalnya adalah debitnya beban iklan sebesar 2 juta rupiah dan kreditnya investasi pada cabang sebesar 2 juta rupiah. Sedangkan pada kantor cabang, jurnalnya adalah
debit debit kas sebesar 10 juta rupiah dan kredit akun kantor pusat sebesar 10 juta rupiah. Jurnal-jurnal tersebut bertujuan agar kedua pembukuan menunjukkan saldo yang sama, sehingga tidak terjadi perbedaan ketika laporan keuangan gabungan disusun. Sebagai kesimpulan, rekonsiliasi akun resiprokal merupakan proses yang sangat penting dalam akuntansi kantor pusat dan kantor cabang. Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi internal telah dicatat secara benar oleh kedua pihak. Perbedaan saldo umumnya disebabkan oleh transaksi dalam perjalanan, kesalahan pencatatan, atau jurnal penyesuaian yang belum dikomunikasikan. Setelah dilakukan identifikasi, penelusuran, dan jurnal koreksi, saldo akun resiprokal akan kembali sinkron dan siap digunakan dalam proses eliminasi transaksi internal, serta penyusunan laporan keuangan gabungan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman memahami konsep rekonsiliasi akun resiprokal antara kantor pusat dan kantor cabang. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.